Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Armada 7 Channel. Sabtu, hari libur bagi yang libur, kerja bagi yang kerja. Kalau Minggu banyak yang libur, tapi juga ada yang kerja. Oke, walau pemilu 2024 masih lama, tapi kita lihat di medsos, di dunia maya, banyak survei-survei tentang siapa presiden 2024. Ini bukan ramalan karena saya bukan peramal. Ada yang bilang Prabowo tidak jadi, tidak punya kans lagi untuk 2024. Ada yang bilang dianggap sudah basi, ada yang dianggap masih pantas, masih layak, bahkan ada yang bilang jadi. Aneka macam tafsiran, perhitungan, analisa, dan lain sebagainya soal presiden 2024. Kira-kira Prabowo laku nggak 2024? Nah, itu dia. Kalau kemarin kita flashback dulu, saya pun sudah ngira Prabowo akan kalah. Kemarin itu, kalau dalam sisi analisa saya, Prabowo kalah karena apa? Kurang jeli dalam mencari teman. Dalam artian apa? Kurang jeli dalam mencari jaringan politik untuk capres kemarin itu. Salah sasaran, salah menjaring di situ. Ada kuncinya yang simpel sesungguhnya. Bahkan sekarang muncul kan calon-calon yang baru-baru, misalkan seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Risma, bisa juga, tapi Risma kan terbentur soal gender mungkin ya, karena di Indonesia ini kan mayoritas Islam, mungkin mentok wapres kan gitu. Anies Baswedan, Sandiaga Uno, lalu anaknya SBY, Agus Yudhoyono, Agus Harimurti lah tepatnya. Dan tapi ada juga loh Gatot, Jenderal Gatot. Ada juga lagi Jenderal Tito Karnavian. Nah, ini dia Jenderal Tito Karnavian, ini banyak jasanya loh untuk Indonesia kemarin-kemarin tuh. Tapi beliau ini kurang apa? Kurang populer karena apa? Tidak ada dorongan apa dari medsos. Padahal dia jasanya banyak. Demo segitu banyak. Dia ini jasanya, dia ibaratnya apa? Rasa takut dia tuh dihilangkan saat itu. Makanya aman-aman saja. Kalau polisi berbicara ada upaya makar, memang ada, sesungguhnya ada. Kalau Anda teliti dan jeli, ada. Entah ini nebeng dalam gerakan demo, entah ini memang sengaja di dalam, atau entah ini hanya memanfaatkan situasi, itu ada. Karena keberanian Jenderal Tito kemarin itu aman-aman saja. Karena polisi juga mengeluarkan rilis pers kan soal adanya upaya makar. Memang ada, nggak sembarangan kemarin itu ya, karena Jenderal Tito ini betul-betul sangat-sangat nasionalis, sangat religius. Akhirnya apa? Aman-aman saja. Karena apa? Dia menghilangkan rasa takutnya. Sudah dihilangkan kemarin itu. Cuma kalau untuk kontes capres, kayaknya sebenarnya dia bagus. Mungkin dia harus didorong dengan apa? Punya pasukan medsos, punya buzzers. Ini kelemahannya. Ganjar juga sama. Pak Ganjar bagus. Pak Ganjar itu kinerjanya bagus. Khusus Jawa Tengah ini kan luas. Jakarta mungkin lebih kecil lah Jakarta kan. Kalau soal kinerja, saya bisa pilih Pak Ganjar. Anies masih kalah. Itu pandangan saya loh. Anies kalah kinerjanya. Bagusan Ganjar Pranowo. Cuma Ganjar kelemahannya di mana? Dia tidak punya pasukan medsos yang militan. Kelemahannya itu seperti Jenderal Tito, tidak punya pasukan militan. Harusnya kalau memang serius maju ke Pilpres 2024, harus membuat pasukan medsos besar mulai sekarang. Karena apa? Anies itu punya pasukan militan di medsos, entah itu buzzer, entah itu pasukan relawan. Dalam artian apa? Pilihan. Ganjar Pranowo bagus kinerjanya, dengan luasnya Jawa Tengah dia mampu bekerja. Dia masuk ke pedalaman-pedalaman, bahkan sampai gunung, membuat jalan tembusan juga. Demi apa? Untuk membuat apa? Objek wisata, agar daerah situ
ekonominya lebih maju. Dia banyak beraksi daerah Jawa Tengah itu banyak sekali. Bahkan kemarin saja dia naik sepeda itu berapa kilo itu? 41 kilo. Cuma apa tuh? Nemui rakyatnya di daerah Purwodadi itu. Hanya apa? Dia pakai sepeda sampai sana makan apa? Makan nasi pager. Itu 41 kilo dari Semarang. Loyalnya bagus ini di mata masyarakat penduduk, bagus. Cuma kelemahannya buzzernya di medsos itu kalah dengan buzzernya Anies. Kalau serius juga Pak Ganjar ini bangun kekuatan di medsosnya, bayar buzzer nggak apa-apa. Politik itu semua tuh bayar buzzer kebanyakan gitu loh. Buat dari sekarang. Dan Prabowo ini bisa jadi jika dia menggandeng pasangan yang tepat, relasi jaringan yang tepat. Jokowi kemarin menangnya karena apa? Dia mampu menggandeng kekuatan Nahdlatul Ulama. Di situ, walau Prabowo kemarin menggandeng beberapa orang NU, bahkan banyak orang NU nggak tahu dia siapa gitu loh, walaupun di medsos cucunya ini, tapi kan masih kalah sama cucunya juga yang ada di pihaknya Jokowi. Itu kenyataan gitu loh. Intinya apa? Jika Prabowo mau jadi harus mampu menggandeng gerbong besar Nahdlatul Ulama. Di situ saya amati udah nggak ada mungkin tokoh yang berusaha mendekati NU itu ada, sampai sekarang sudah ada. Cuma Prabowo malah belum punya upaya untuk mendekati seperti tokoh ini. Harusnya mulai sekarang. Kalau mendekati pemilu ya basi lah bisa dibilang, ketahuan kan, cuman memanfaatkan kan begitu. Kuncinya apa? Pertemanan. Jika Prabowo mau menang 2024, pertemanannya harus dirubah. Pertemanan jaringan harus berubah. Kalau masih pakai pola kemarin, dia tetap akan kalah. Di situ, di Jawa itu ada kaidah seperti Satrio Piningit, Bocah Angon, Wahyu Keprabon, itu tetap ada. Dan siapapun yang jadi, dia pasti direstui. Di situ intinya. Bahkan juga bakal dunungan Wahyu Keprabon lah, Satrio Piningit lah, Bocah Angon lah, di situ. Karena ini hubungannya dengan apa? Dengan bahasa alam. Dengan restu siapa ya? Ya Allah yang membuat itu gitu loh. Memang harus di situ, memang harus begitu. Dan kebanyakan Wahyu Keprabon, hal-hal yang berbau begini itu lewatnya siapa? Lewatnya kiai-kiai, para spiritual yang betul-betul dekat ke Allah di situ. Tapi tidak semua kiai, walaupun banyak kiai-kiai NU itu yang makomnya tuh tinggi, tapi tidak semua kiai NU juga. Karena memang pasti salah satu, dan ini pindah-pindah konteksnya, sistemnya pindah-pindah. Tapi ada hal lain lagi. Jokowi kalau nanti kemungkinan tidak menyalonkan atau memang nggak bisa karena peraturan, ya kan, dia tetap akan punya pengaruh. Dan nanti siapa yang didukung Jokowi, kemungkinan dia besar juga akan jadi. Karena apa? Friksi politik kemarin itu membekas kepada pendukung masing-masing. Di situ konteksnya. Tapi yang paling utama, cari pasangan yang tepat, yang mampu menggait gerbong besar seperti Nahdlatul Ulama. Di situ karena apa? Jadi kekuatan NU ini sangat gila bisa dibilang. Betul loh. Kemarin itu Prabowo mungkin karena dia kekeh maju karena apa? Ya mungkin ada yang ngiming-ngimingin dengan lihat demo yang banyak begitu. Itu nggak ada apa-apanya jika orang NU udah keluar. Sesungguhnya gitu loh. Itu nggak ada apa-apanya. Kalau kekuatan mayoritas itu, ya kan, dia masih kuat, dia tidak akan keluar. Dalam artian seperti di jalanan itu nggak akan keluar. Kalau kekuatan minoritas itu merasa terancam, merasa misi-misi perjuangannya itu harus diperjuangkan, karena dia minoritas makanya dia muncul di situ. Mungkin kemarin apa ya, terlalu percaya diri, perhitungannya begitu. Tapi saya lihatnya, saya senyum-senyum saja. Wah ini berarti perhitungannya salah ini. Akhirnya kalah betulan kan. Intinya cari pasangan yang tepat di situ. Kalau mau jadi capres 2024 di situ.
Oke, sampai sini saja. Selamat berlibur. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih.